Halo warga kimia organik, kita ketemu lagi ya. Walaupun kemarin sesinya sudah ditutup untuk video materi, ini ada video bonus tentang pertanyaan mahasiswa dan jawaban dari Chemicat. Jadi ini ada 5 pertanyaan ya dari kalian. Ada yang dikirim dalam bentuk pesan WA, ada yang ngirim dalam bentuk video pertanyaan. Ada 5 ya ini totalnya, dan ini dalam video ini Chemicat akan menjawab satu persatu pertanyaan. Dan pertanyaannya bagus-bagus ya ini ya, kalian sampai Chemicat pusing cari jawabannya. Mari kita lihat satu persatu pertanyaan yang masuk dari mahasiswa setelah materi kimia organik kemarin kita selesaikan. Yang pertama dari Elsa Miranda, ini Elsa menanyakan tentang salah satu soal di ujian tengah semester tahun lalu. Jadi ini ada satu soal di mana mahasiswa harus melakukan analisis struktur resonansi. Dan ini Elsa punya pertanyaan, apakah O bisa punya 4 lengan? Nah, kita coba lihat soalnya ya. Ini terima kasih Elsa kemarin sudah menyertakan juga screenshot dari soalnya. Ini soal yang ditanyakan Elsa ya. Konteksnya adalah kita diminta mengidentifikasi yang mana di antara kedua senyawa ini yang lebih asam. Nah, ini ada 2 senyawa. Nah, kita tahu bahwa salah satu indikasi senyawa itu lebih asam adalah kalau basa konjugasinya itu bisa terstabilkan oleh satu dan lain hal gitu ya, antara lain resonansi. Nah, jadi kita akan melihat struktur resonansi untuk kedua senyawa ini, yang mana yang terstabilkan oleh struktur resonansi. Nah, pertanyaan Elsa dan kawan-kawan itu lebih ke yang sebelah kanan ya, karena Elsa dan kawan-kawan tuh bingung struktur resonansinya gimana ya yang sebelah kanan. Nah, ini kita lihat sekarang bagaimana pendapat Chemicat tentang pertanyaan Elsa ini. Baik, sekarang kita coba analisis ya soal yang ditanyakan oleh Elsa Miranda dan kawan-kawan. Tadi kita ingat ada 2 senyawa ya. Senyawa yang pertama adalah asam astat ya. Ini C, saya gambar di sini ya. Ini O, asam astat, ini H3C, terus ini OH ya. Anda tahu ini namanya adalah asam astat. Oke. Terus senyawa yang kedua, ini senyawa apa namanya? Ada yang tahu nggak? Strukturnya saya gambar dulu ya. H3C, terus ini ada O-nya. Nah, jadi ini kayak asam asetat, tapi ada selipan 1 O di sini. Ya kan? Ini namanya adalah asam perasetat. Nah, istimewa ya. Ini ada 1 O di sini, dan asam perasetat ini adalah dia oksidator yang baik ya, dan sering digunakan sebagai disinfektan. Nah, mungkin nanti Anda bisa cek ya, saya pernah baca bahwa asam perasetat ini bahkan lebih kuat daripada hidrogen peroksida gitu sebagai disinfektan, dan ini masih merupakan tren yang relatif baru ya. Jadi mungkin Anda, kalau Anda tertarik untuk tahu lebih banyak tentang asam perasetat, nanti Anda bisa searching di internet gitu, asam perasetat itu bikinnya bagaimana, terus manfaatnya apa gitu ya. Mungkin nanti Anda punya ide untuk ikut lomba-lomba atau apa gitu dengan asam perasetat. Baik, sekarang kembali ke soal ya. Nah, ini kita mau menyelidiki yang mana di antara kedua senyawa ini yang lebih asam. Jadi pertanyaannya adalah mana yang lebih asam. Nah, kalau Anda buka lagi teorinya, berarti ini yang lebih asam itu artinya kita mencari yang basa konjugasinya terstabilkan. Nah, ini dalam soal ini Anda sudah dikasih hint ya, stabilisasinya itu
oleh resonansi. Jadi ini sudah lebih gampang ya, Anda sudah diarahkan untuk, berarti jawaban soal ini adalah Anda mengevaluasi struktur resonansi dari masing-masing senyawa. Nah, kita lihat dulu yang atas ya. Kalau kita lihat basa konjugasinya, jadi kita keluarkan atom H dari sini ya, yang bentar biar kelihatan. Ini ya, atom H-nya ini akan kita keluarkan. Nih. Berarti nanti Anda akan dapat struktur basa konjugasinya kayak gini. H3C, terus ini C, ini O, ini O. Benar ya? Karena hilang H-nya kan. Nah, supaya nggak bingung kita gambar elektron menurut aturan oktet, kan berarti ini ya, di sekeliling oksigen harus ada 8 elektron. Dan karena ini tadi 1 elektron itu merupakan tinggalan dari H, berarti di sini oksigennya negatif. Nah, sampai sini jelas ya. Ini walaupun yang ditanyakan Elsa itu adalah senyawa satunya, tapi saya tunjukkan dulu yang ini supaya Anda nanti bisa mengkontraskan jawab bedanya dengan yang senyawa yang kedua. Nah, sekarang coba kita evaluasi struktur resonansinya. Nah, ini kan berarti tak ganti pakai pink. Karena dia negatif ya, dia berarti bisa melakukan pemindahan elektron sehingga dia nggak negatif lagi. Kan senyawa itu dia akan selalu mencari ini ya, posisi netralnya ya. Nah, ini elektron Anda kan pindah ke sini. Berarti nanti di sini akan ada ikatan rangkap toh. Ada ikatan rangkap ya, nanti di sini tak gambar titik-titik ini untuk biar Anda bisa bayangkan. Nah, tapi kalau ada ikatan rangkap di sini artinya apa? C Anda kan jadi nggak memenuhi aturan oktet. Karena berarti dia jadi punya 1, 2, 3, 4, 5, 10 elektron di sekelilingnya kan. Nah, berarti ini nggak boleh kayak gini. Kalau ikatan rangkapnya di sini, berarti nanti ini harus ada yang pindah ke sini supaya C itu tetap elektronnya nanti tetap di sekelilingnya itu tetap memenuhi aturan oktet. Nah, yang di sini pindah ke sini. Jadi nanti kita akan punya bentuknya jadi CH3 yang di sini tadi O-nya kan kalian pindah elektron ke sini. Jadi ikatan rangkap 2-nya di sini kan. Nah, tapi nanti elektronnya dia pindah ke atas mendorong pasangan elektron bebasnya ini menjadi elektron yang tidak berpasangan. Jadi ini benar semua ya, semua memenuhi aturan oktet. Ini berarti di sini ada 1, ada 2 karena yang sepasang tadi dia pindah ke sebelahnya. Nah, ini dicek semua sudah aturan oktet ya. Nah, tapi ini berarti sekarang oksigen Anda yang di sini ini dia menjadi negatif. Nah, ini adalah struktur resonansinya. Artinya senyawa asam asetat ini punya struktur resonansi. Nah, sekarang coba kita lihat, kalau asam perasetat dia punya struktur resonansi enggak? Nah, ini yang pertanyaannya Miranda ya. Ini berarti kalau saya hilangkan ini ya, ini kan, yang hilang hanya di sebelah situ ya. Berarti struktur kita jadi gimana? H3C, gini ya, C, O, terus ini O, ya kan? Terus di sini ada O. Nah, yuk biar nggak bingung kita gambar pasangan elektron bebasnya ya. O yang di tengah dulu berarti dia masih punya 2 pasang elektron yang nggak dipakai untuk berpasangan. Lalu yang di sebelah kanan dia berarti punya 3 pasang, ya kan? Supaya memenuhi aturan oktet. Dan ini negatifnya di sini. Oke, sekarang kita coba lihat kalau terjadi resonansi, berarti kan ini salah satu pasangan elektron bebas Anda itu akan ke sini, ya kan? Tapi kalau dia ke sini, berarti kan sementara ini masih ada pasangan elektron bebas juga, berarti kan kelebihan nanti si O kan dia punya berapa pasang jadinya? 5 pasang kan? Nah, berarti kan elektronnya ini harus pindah ke sini. Nah, yang ditanyakan Elsa Miranda dan kawan-kawan itu adalah kalau dia pindah ke sini,
berarti nanti bentar, ini diterusin dulu ya, pindah ke malah. Kalau dia pindah ke sini ada ikatan rangkap 2 juga. Terus nanti C-nya jadi dia punya 10 kan, berarti dia harus ke sini, terus nanti O-nya negatif di atas. Jadi seandainya terjadi resonansi, ini kan akan gini, H3C, ini C, ini O, terus ini O. Nah, pertanyaannya Miranda itu adalah, bisakah O ini punya 4 tangan, ya kan? Nah, kalau secara teoritis, ini secara aturan oktet, ini kan memenuhi semua ya. Tapi sekarang coba kita lihat, Anda masih ingat teori formal charge nggak? Nah, saya ini tak kecilin dulu ya, biar saya punya tempat untuk nulis. Bentar. Ya, resize. Ya, geser. Sekarang mari kita bahas yang ini. Jadi pertanyaannya Miranda itu, apakah O bisa punya, berarti ini kan 4 ikatan kan. Kalau apa yang kita tahu, O itu kan tangannya 2, ya kan? Kenapa kok O itu dalam kebanyakan senyawa dia itu tangannya cuma 2, baik itu 2 sebagai tunggal-tunggal atau 2 sebagai double gitu ya. Ya kan, misalnya yang ini kan dia double tapi 2 kan tangannya, atau mana ya contohnya, ini O di sini, ini tangannya 2 tapi tunggal-tunggal. Nah, bisa nggak sih kalau tangannya itu nggak cuma 2 tapi 4? Karena secara aturan oktet kan bisa. Nah, ini sekaligus ya dengan soal ini kita bisa Anda bisa mempraktekkan gunanya formal charge. Ini yang dari materinya Pak Teguh itu ya, ada formal charge. Rumusnya formal charge gimana? Formal charge sama dengan elektron valensi ya, terus dikurangi, tak tulis saja, semoga saya nggak salah ingat ya. Formal charge sama dengan elektron valensi gini ya, jumlah elektron valensi dikurangi apa tuh saya lupa, jumlah elektron yang tidak berpasangan ya, elektron non bonding plus pasangan elektron, pasangan, bentar, saya ini tak pindah dulu aja, kurang gede. Rumusnya formal charge ini ya, ditambah, coba nanti Anda cek ya, semoga saya nggak salah rumus, elektron non bonding ditambah jumlah pasangan elektron yang bonding. Coba kita masukkan angkanya ya. Kalau untuk oksigen, ini untuk oksigen ya, dalam kasus ini kasusnya apa, dengan 4 ikatan ya. Nah, elektron valensinya oksigen itu kan 6 ya kan, dikurangi. Nah, kalau oksigen Anda itu punya 4 ikatan, artinya sudah nggak ada lagi sisa elektron yang tidak berikatan kan, karena ini kalau dipakai gini kan berarti udah 8, itu udah aturan oktet toh. Jadi di sini elektron non bondingnya kan 0 toh. Ditambah elektron yang digunakan untuk berpasangan, berarti itu kan semuanya kan 8 dibagi 2 gini kan, berarti formal charge-nya positif 2. Nah, gini ya. Nah, ini tuh formal charge yang positif ini tidak lazim untuk oksigen, karena oksigen itu kan dia sangat elektronegatif ya. Jadi formal charge-nya dia yang lazim Anda jumpai di dalam senyawa, itu formal charge-nya itu dia akan negatif. Nah, ini makanya walaupun secara teoritis
aturan oktet itu memungkinkan, tapi karena O2 itu elektronegatif, ini tidak lazim Fc-nya itu positif, sehingga bisa dibilang senyawa Anda yang kedua ini, yang sebelah kanan, ini tidak ada resonansi. Ya kan, karena mentok tuh itu Anda nggak, walaupun Anda bisa mindah-mindah elektron memenuhi aturan oktet, tapi ini tuh nggak masuk akal untuk si oksigen. Jadi senyawa yang kedua ini, asam perasetat, ini tidak ada resonansi. Jadi gimana jawabannya? Yang lebih asam berarti adalah, kesimpulannya ini, asam asetat ini adalah senyawa yang lebih asam di antara kedua senyawa tersebut. Nah, semoga cukup menjelaskan ya untuk Elsa Miranda dan teman-teman, dan juga kalian semua warga kimia organik. Nah, contoh soal ini mencerminkan merefleksikan betapa pentingnya pemahaman Anda tentang resonansi dan juga formal charge gitu. Apa yang diberikan di chapter-chapter awal itu jangan dianggap barang sepele gitu ya, yang Anda fokusnya di mekanisme reaksi aja, enggak gitu. Anda perlu memahami makna fisis dari semua pengetahuan yang kemarin di share oleh para dosen Anda gitu ya di kuliah kimia organik. Semua yang diberikan itu penting gitu ya, jangan menganggap wah yang ini nggak penting, saya yang penting yang ini aja, nggak gitu. Semuanya itu saling terkait satu sama lain gitu ya. Semoga cukup menjelaskan. Sekarang pertanyaan selanjutnya dari Kurniawan Eka Chandra. Ini pada dasarnya bertanya tentang apa bedanya konfigurasi dan konformasi molekul. Nah, coba ini ya, saya mencoba mengilustrasikan bedanya konfigurasi dan konformasi dengan ilustrasi di layar yang tampak yang tampak slide yang tampak di layar Anda. Untuk konfigurasi artinya itu adalah susunan. Jadi pada dasarnya ini adalah bagaimana elektron menata diri mereka di dalam atom atau di dalam molekul. Contohnya kalau di SMA itu Anda menata elektron dalam orbital elektron pada atom ya, dalam orbital 1s, 2s, 2p, 3s, 3p dan seterusnya. Itu namanya konfigurasi. Nah, kemarin di kuliah kimia organik sudah naik satu step ya levelnya, tidak hanya di dalam atom, tapi Anda juga sudah bisa menggambarkan konfigurasi elektron di dalam orbital-orbital hibrid. Kalau atom-atom itu bergabung membentuk molekul, itu namanya konfigurasi. Kalau konformasi ini artinya adalah perubahan bentuk sebetulnya ya, arti umumnya. Ini bukan istilah yang spesifik kimia organik, tapi bisa dipakai juga dalam konteks yang lain ya. Hanya sekarang kita bicara dalam konteks kimia organik, konformasi itu adalah struktur sesaat dari molekul akibat terjadinya rotasi pada ikatan tunggalnya. Jadi Anda bisa lihat pada gambar di sini ya, karena ikatan tunggalnya ini porosnya adalah ikatan tunggal. Dia terjadi rotasi sehingga posisi relatif atom-atom itu satu sama lain menjadi berbeda. Nah, ini setiap struktur ini adalah struktur yang hanya terjadi sesaat, ini kita sebut sebagai konformasi. Nanti struktur yang stabil adalah struktur dengan tingkat energi yang paling tinggi seperti Anda lihat di sini. Nah, itu semoga cukup menjelaskan ya untuk pertanyaan tentang apa bedanya konfigurasi dan konformasi ya, Kurniawan terutama. Baik, sekarang kita move on ke pertanyaan dari Iqbal Iriawan tentang sikloheksana. Ini tentang konformasi ya, masih ada kaitannya dengan pertanyaan Kurniawan tadi. Ini masih tentang konformasi. Nah, ini terima kasih Iqbal sudah membuat videonya, karena akan susah ya buat saya membayangkan kalau Anda nggak membuatkan video pertanyaannya. Ini terima kasih banyak sudah dibuatkan videonya. Mari sekarang kita tonton dulu video pertanyaan dari Iqbal Iriawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iqbal Iriawan. Di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan berkaitan dengan sikloheksana. Salah satu konformasi yang dimiliki sikloheksana adalah chair conformation.
di mana konformasi ini paling stabil karena tidak memiliki angel strain dan torsional strain. Kemudian di dalam chair conformation ini juga terbagi menjadi dua, yakni aksial dan ekuatorial, di mana kedua chair conformation ini memiliki tingkat energi yang sama. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa konformasi yang lebih stabil adalah yang gugus substituennya berada pada posisi ekuatorial? Kenapa kok enggak yang berada di posisi aksial? Terima kasih sebelumnya, Bu. Oke, Iqbal, terima kasih banyak untuk pertanyaannya dan juga effortnya untuk membuatkan video. Jadi ini memang harus dengan video pertanyaanmu itu ya, karena harus menunjukkan visualnya, akan sulit sekali kalau ini ditanyakan lewat WA. Jadi ini yang saya tangkap dari pertanyaannya Iqbal ya. Ini sebetulnya ada di Solomon jawabannya, nanti Anda bisa baca lagi. Nah, yang ditanyakan Iqbal itu adalah pada posisi chair ya, kalau ada salah satu gugus H yang disubstitusi dengan dalam hal ini oleh gugus metil. Nih ya. Ini kan hanya disubstitusi salah satunya. Ini ada dua kemungkinan ya. Masuknya gugus CH3 itu apakah pada posisi aksial, yaitu posisi yang tegak lurus pada bidang datarnya. Kalau misalnya yang Anda anggap bidang datar itu adalah yang ini ya, dudukan dari kursinya ini, maka aksial itu tegak lurus. Kalau ekuatorial ini adalah yang satu bidang dengan bidang mendatarnya dari bagian chairnya. Ini kan Anda bisa lihat chairnya itu ada bagian datarnya ya, yang di ini di sebelah sini. Bentar. Nah ini loh, ini bagian datarnya dari chairnya yang menjadi reference. Apakah dia tegak lurus atau aksial, apakah dia extend atau ekuatorial. Nah pertanyaannya Iqbal, kenapa kok yang ekuatorial ini lebih stabil? Nah, padahal sebetulnya kalau dilihat dari, kalau semuanya H itu kan tingkat energinya sama, mau ekuatorial atau aksial gitu ya. Nah, alasannya itu sekarang karena kalau kalian menggantikan salah satu H dengan metil, ini artinya kalian itu memasukkan gugus yang gendut gitu ya. H itu kan ramping, kalau H itu hanya satu atom kecil gitu ya. Nah, kalau ini begitu Anda masuk CH3, nah ini dia akan bentuknya dia yang besar itu akan mempengaruhi strainnya gitu. Kalau sudutnya sih nggak terlalu terpengaruh mungkin ya, tapi ini strainnya itu jadi dia itu awan elektronnya CH3 itu dia akan umpek-umpekan dengan sesama H yang aksial. Jadi kalau mungkin lebih jelasnya kalau digambarkan di Solomon itu dengan bentuk 3 dimensinya, ini Anda bisa lihat ya. Ini adalah miliknya CH3 ya kan. Lalu yang H yang merah ini adalah H yang aksial. Nah, ini Anda lihat betapa dia itu uyuk-uyukan gitu kalau bahasa Jawanya ya, umpel-umpelan di atas ini, nggak ada physical distancing sama sekali ini. Nah, ini buat molekul itu merupakan tambahan strain buat dia gitu ya. Sehingga ini nggak rileks gitu molekul Anda, sehingga energinya itu bukan energi yang paling stabil. Sekarang coba kita bandingkan kalau CH3 itu masuk di posisi ekuatorial. Nah, ini dari sini, ini Anda bisa lihat bahwa dia itu tidak Anda kelihatan di sini ya, tidak uyel-uyelan dengan siapapun kalau dia masuk di posisi ekuatorial. Sehingga ini yang disebutkan di Solomon itu dia less crowding. Karena elektronnya bisa terdistribusi dengan lebih rileks gitu ya, nggak usah tumbuk-tumbukan satu sama lain. Makanya posisi ekuatorial ini menjadi lebih stabil. Nah, semoga ini cukup menjelaskan ya buat Iqbal. Kalau belum jelas, coba kalian baca lagi di Solomon. Ini di bagian gambar 419. Ini ceritanya menurut saya sih itu cukup sangat lengkap gitu di sana. Jadi coba Anda baca kalimat per kalimatnya ya. Ini nanti Anda akan bisa memahami lebih memahami apa yang barusan saya katakan. Gitu ya Iqbal ya, semoga cukup jelas.
Selanjutnya ini dari Lukman. Nah, Lukman menanyakan tentang hambatan sterik pada mekanisme reaksi ionik ya. Nah, nanti ini juga terima kasih banyak dibuatkan videonya. Ini pakai background sound juga ya yang sehingga membuat Chemicat nggak stres mikir pertanyaannya. Coba kita dengarkan dulu apa pertanyaan dari Lukman. Mengapa hambatan sterik dari basa yang berukuran besar dan juga di dalam pelarut zat butil alkohol, basa ini berasosiasi dengan molekul pelarut sehingga ukurannya makin besar lagi. Baik, Lukman, ini semoga saya nggak salah menafsirkan pertanyaanmu ya. Yang saya tangkap adalah ada beberapa keywords dari pertanyaannya Lukman ini, yaitu terkait faktor sterik yang disebabkan oleh basa, lalu dan juga faktor pelarut yang kita gunakan ya. Nah, cuma di bagian akhir dari video Lukman itu Lukman menyebutkan bahwa keberadaan pelarut itu menyebabkan ukurannya menjadi lebih besar lagi. Nah, ini saya kurang bisa menangkap yang dimaksud oleh Lukman, jadi saya coba berikan ini ya jawaban dari sudut pandang saya gitu terkait reaksi yang mekanisme reaksi yang disebutkan Lukman tadi. Jadi misalnya ini saya ambil contoh reaksinya supaya lebih gampang ya. Misalnya saya punya senyawa yang alkil bromida. Ini misalnya senyawanya panjang gitu ya. Ini alkil. Misalnya ini di sini ada 15C gitu ya. 15 berarti ini totalnya ada 17C. Gede gitu ya molekulnya ya. Terus saya menggunakan basa yang besar juga. Saya pakai, coba ganti warna biar kelihatan ya, tersier butoxide, butil, potasium tersier butoxide ya. Terus untuk ini ini tak ganti warna dulu biar nanti kelihatan yang masuk substitusi yang mana tadi K ya. Terus saya pakai pelarut tersier butil alkohol pada misalnya suhunya 40 derajat Celcius. Jadi suhunya kita tinggiin. Nah, ini berarti kemungkinannya kan bisa dia terjadi substitusi, ya kan? Kalau substitusi itu artinya berarti tersier butil oxide-nya di sini dia akan menggantikan Br, ya kan? Tapi ini bisa terjadi kemungkinan juga mekanisme reaksinya adalah eliminasi. Ya, Anda masih ingat video pengantar saya ya tentang substitusi dan eliminasi. Jadi keduanya itu mungkin terjadi gitu ya. Kalau substitusi itu berarti molekul Anda cepat move on, dia masing-masing dapat gantinya. Kalau eliminasi maka nanti molekul yang ditinggalkan itu dia nggak bisa move on, dia nggak bisa mendapatkan pasangan baru. Jadi dia harus melakukan internal rearrangement di dalam elektronnya sehingga muncullah ikatan rangkap, ya kan? Jadi kalau misalnya ini terjadi substitusi, berarti nanti yang Anda dapatkan adalah gini toh. Ini tadi ada 15 di sini. Terus yang masuk adalah O dari tertier butilnya. Gini ya, ini kalau Anda mengalami reaksi substitusi. Nah, kalau kondisinya ini basanya bukan basa kuat, berarti kira-kira apa? Dia mekanismenya apa? SN2 ya. SN2. Karena basanya ini bukan basa yang kuat banget. Nah, tapi kemungkinan kedua adalah Anda mengalami reaksi eliminasi. Berarti kalau ini putus di BR-nya,
berarti jadi gini. Ya, gini ya. Ininya 15. Nah, ini reaksinya juga karena basanya bukan basa yang kuat banget untuk dia. Ini nggak ada senyawa yang bisa membuat Anda punya karbokation ya. Jadi ini adalah E2, eliminasi E2 ya toh. Nah, sekarang kembali ke pertanyaannya siapa tadi? Iqbal ya? Lukman. Nah, sorry. Pertanyaannya Lukman ini, jadi tadi kalau saya nggak salah ngerti ya Lukman ya, ini kan senyawanya sudah besar ya. Jadi ini senyawanya sudah besar, molekulnya besar ya. Terus ini basanya juga besar. Terus yang di sini pelarutnya besar sisan. Nah, memang betul bahwa faktor sterik itu dia memainkan peranan penting di sini. Tapi juga itu bukan satu-satunya gitu. Artinya kalau menurut saya faktor sterik itu adalah di sini. Jadi permasalahan basa besar itu dia memang membuat sulit untuk si tersier butyl oxide-nya ini mensubstitusi BR karena dia sendiri itu sudah besar gitu ya. Jadi kita bisa menduga bahwa yang SN2 ini nanti jumlahnya lebih sedikit, yang E2 itu jumlahnya akan lebih dominan. Itu karena basanya besar. Nah, sekarang fungsi pelarut ini gimana? Pelarut ini nanti dia fungsinya adalah dia akan menstabilkan BR. Jadi nanti BR-nya ini saya pakai warna lain biar kalian nggak bingung. BR-nya ini nanti dia kan akan terusir, ini kan jadi BR min ya. Nah, yang terjadi adalah dengan molekul-molekul tersier butyl alkohol sebagai pelarut, dia itu nanti akan mensolvasi BR ini dengan ikatan hidrogen. Ya, misalnya ini ada molekul-molekul pelarutnya di sekitarnya. Yang terjadi itu adalah dia nanti akan menstabilkan BR. Jadi gini, kalau BR ini tidak disolvasi, ini kan kalau sudah disolvasi gini tuh kayak BR-nya itu dia sudah terkurung di luar, dia itu susah banget untuk dia bisa balik. Ini jangan nanti kalian bingung nggak bisa lihat ininya ya. Nah, pakai warna lain. Misalnya ini ya. Nah, ini nanti BR Anda itu dia itu sudah terkungkung dikelilingi oleh molekul-molekul tersier butyl alkohol ya. Jadi kalau dia sudah terlanjur lepas, jadi sudah putus dari pasangannya ini ya, yang gugus alkilnya di sini, kecil kemungkinannya dia itu bisa balik. Soalnya gini, ini kan kalau udah diputus ya, udah diputus di sini gara-gara ada pengaruh dari basa ini tadi, ini putus. Padahal si basa ini berusaha mau masuk kan nggak bisa juga dia. Jadi dia itu sudah mutus antara alkil dengan BR, tapi dia sendiri itu nggak berhasil masuk karena dia kegedean gitu. Dia gendut banget gitu ya, mau masuk ke molekul alkilnya itu susah yang tersier butyl oxide-nya ini. Nah, dalam kondisi seandainya BR ini dia masih bebas, kemungkinan dia akan balikan gitu ya. Akan balen dengan alkilnya gitu, karena toh ini si pengganggu itu ternyata dia nggak berhasil membuat pasangan dengan alkil yang barusan diputusin dari BR ini. Nah, tapi si BR ini nggak bisa balik karena dia sudah dikungkung oleh tersier butyl alkohol dengan ikatan hidrogen. Nah, jadi kan yang ditinggal tadi bingung juga dia kan, loh ini sudah diputus dari pasangan lamanya, tapi si pemutus itu sendiri dia nggak berhasil masuk gitu. Akhirnya ya udah nggak usah pakai pasangan baru, dia merearrange dirinya sendiri sehingga dia punya ikatan rangkap.
Jadi dia udah nggak perlu pasangan lah, marahin mumet gitu ya sama BR. BR kok ya gampang banget diputusin dari dia, terus udah gitu kok ini yang mutusin juga ternyata nggak jadi apa berpasangan sama dia, kan sebel banget ya. Terus akhirnya ya udah deh atur diri sendiri, terus dia akhirnya tetap single, tapi sekarang dia punya ikatan ganda di dalam molekulnya. Nah itu fungsinya. Jadi fungsinya pelarut itu menurut saya itu berbeda dengan masalah ukuran dari basanya. Sehingga dari pertanyaannya Lukman itu, semoga yang dimaksud itu ini gitu ya penjelasannya, karena saya agak nggak bisa nangkep interaksi antara pelarutnya ini ya, yang pelarut ini dengan yang disebut Lukman sebagai basa. Karena pemahaman saya fungsinya pelarut itu adalah, tugasnya pelarut di dalam reaksi-reaksi ionik itu dia entah dia menstabilkan living groupnya, atau berarti ini yang protik ya, atau kalau di reaksi-reaksi yang unimolekuler berarti kalian perlu solvent yang aprotik, itu gunanya untuk menstabilkan karbokation yang terbentuk gitu. Jadi agak beda konteks gitu ya. Nah nanti silakan dibaca lagi di bagian mekanisme reaksi. Itu memang agak kalau baru pertama kali belajar mungkin Anda perlu waktu agak lama untuk mencerna gitu ya, kapan terjadinya reaksi substitusi, kapan dia akan terjadi eliminasi, kapan dia unimolekuler, dan kapan dia bimolekuler. Nah coba ya dibaca lagi dan dikerjakan soal-soal latihannya di Solomon. Video yang terakhir ini dari Ignatius Ivan. Nah, ini Ignatius Ivan juga menanyakan tentang mekanisme reaksi. Ini yang ditanyakan oleh Ivan adalah mekanisme reaksi radikal. Nah, coba kita tonton dulu ya video dari Ivan. Bu, saya Ivan, saya ingin bertanya. Di internet saya mendapatkan sebuah reaksi radikal, yaitu ada CH3ONA ditambah CH3I dalam pelarut metanol menjadi CH3OCH3 plus Na plus ditambah imin. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah CH3OH atau metanol itu merupakan salah satu pemicu reaksi menjadi radikal selain dari sinar UV, H2O2 dan cahaya? Kemudian di sini dijelaskan bahwa living group yang baik itu harus stabil oleh dirinya sendiri. Maka dari itu, apakah imin merupakan suatu molekul yang stabil atau nantinya ia akan bereaksi bersama Na plus membentuk NaI? Terima kasih. Oke Ivan, kalau saya tidak salah menangkap pertanyaanmu ya, berarti reaksi yang Ivan tanyakan tuh seperti ini ya. Kita punya CH3ONA ditambah dengan CH3I, lalu ini dilakukan dalam pelarut metanol gini ya. Nah ini akan menghasilkan, benar ya, ini menghasilkan dimetil ether atau metoksimetana ditambah Na-nya kan lepas ya. Ini kan berarti dia kan ini lepas dari masing-masing, ditambah Na plus ditambah I main. Nah ini yang pertama ingin saya klarifikasi adalah di pertanyaan Ivan kan ini disebut sebagai, Ivan menyebutkan ini sebagai reaksi radikal ya. Nah ini sayangnya saya tidak bisa melacak sumber internet yang disampaikan Ivan karena Ivan tidak menyebutkan sumbernya di mana. Tapi ini kalau menurut saya kok ini bukan reaksi radikal ya Ivan ya, kalau bentuknya seperti ini. Jadi nanti mungkin coba dicek di internet itu apa ya dia reaksi radikal. Kalau menurut saya reaksi ini adalah reaksi apa? Coba ini dia pakai basa yang cukup kuat ya, walaupun nggak kuat banget tapi dia cukup kuat. Terus dia unhindered, artinya basanya bukan basa yang gendut. Jadi ini mekanismenya menurut saya ini adalah SN2, substitusi bimolekuler, ya kan? Jadi ini kayaknya sih saya jadi agak curious juga gitu, kok bisa Ivan
beranggapan bahwa ini adalah reaksi radikal. Coba nanti dicek lagi ya, ini adalah reaksi substitusi. Substitusi bimolekuler. Iya kan? Jadi ini si CH3 yang di sini dia akan menggantikan CH3-nya di sini, itu dia akan menggantikan Na yang di sini, sehingga Anda mendapatkan ini adalah dimetil ether atau metoksimetana. Nah, lalu yang di dalam pertanyaan Ivan selanjutnya soal living group, ini dia menstabilkan diri sendiri itu tidak berarti bahwa dia lantas nggak bereaksi dengan siapa-siapa gitu. Dia menstabilkan diri sendiri karena dia akan disolvasi oleh CH3OH dengan ikatan hidrogen. Jadi di sini ada imin kita, lalu ini ada CH3OH. Ini adalah molekul-molekul pelarut ya. Nah, ini nanti dia akan berikatan hidrogen dengan pelarut-pelarutnya ini, sehingga dia itu nggak balik lagi ke gugus metilnya yang di sini, sehingga si gugus metil itu dia sudah bisa konsen dengan pasangan barunya ya, nggak diganggu-ganggu lagi oleh ion yodinnya. Nah, sebetulnya yodin ini karena di sini ada Na plus yang bebas ya, berarti dia itu senyawanya itu menjadi NaI. Tetapi di dalam pelarut yang polar seperti metanol, maka baik Na maupun I itu dia masing-masing berada di dalam bentuk ion. Jadi Na sebagai kationnya dan I-nya itu sebagai anion. Mungkin ini seperti Anda bayangin garam gitu ya. Garam itu kan NaCl. Kalau dilarutkan di dalam air, dia kan nggak berubah menjadi senyawa yang lain. Dia itu tetap garam. Tapi sebetulnya di dalam air itu dia tidak sebagai NaCl, tapi dia sebagai Na plus dan Cl main. Baru kalau nanti Anda remove solventnya, maka nanti senyawa itu akan menjadi NaCl kristal gitu ya. Jadi tetap ini senyawa NaI itu memang dia jadi senyawa NaI gitu ya, tapi karena dia masih berada di dalam pelarut metanol, yang ini adalah pelarut yang protik, polar protik ya, maka nanti dia akan berada sebagai kation-kation yang stabil, yaitu Na plus dan I-. Nah, semoga ini cukup menjelaskan ya untuk Ivan. Nanti coba dicek lagi tuh Van ya, kok bisa asosiasinya sebagai reaksi radikal ya, karena kalau saya yakin banget ini adalah reaksi substitusi bimolekuler atau reaksi SN2. Baik, semoga itu menjelaskan dan selamat belajar ya untuk ujian tengah semesternya. Demikian tadi penjelasan Chemicat untuk pertanyaan-pertanyaan yang dikirimkan. Terima kasih banyak atas effortnya ya untuk membuat video dan memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus itu. Semoga nanti sukses ya ujian tengah semesternya dan tidak perlu ketemu lagi dengan Chemicat di kelas yang sama. Nanti ketemu dengan CAT yang lain ya di kuliah yang lebih maju nanti. Selamat belajar semuanya.